Romantika Pesantren, episode 20, sungguh murid menyebalkan. Ikuti terus keseruannya dari episode pertama. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti episode berikutnya. Bu, apa betul ibu istri dari Ustadz Zaki? Tanya salah seorang santri. Aku mendelik ke arahnya, selalu pertanyaan itu. Padahal seantero ponok ini sudah tahu kalau aku adalah istri dari Zaki. Yang sah, santri berkerudung putih dengan bros bertuliskan namanya dalam bahasa Arab itu menyeringai. Aku memicingkan mata, ingin melihat namanya dan mengingatnya ke dalam memori jangka panjangku. Agar kelak ia kulaporkan kepada suamiku. Huhuhu, Dede lelah bang? Ditanyain dan diragukan terus jadi istri kamu. Betul, kan sudah dijelaskan berulang kali, jawabku elegan. Aku duduk di sebuah kursi yang berada di tengah kelas. Aku memang sedang magang dan mengajar bahasa Inggris di kelas pendidikan formal, baik SMP dan SMA. Kali ini aku sedang mengajar di kelas 2 SMA IPA, dan katanya juga kelas ini kelas unggulan. Hanya siswa yang berprestasi yang masuk kelas ini. Iya bu. Tapi rasanya gak masuk logika aja. Buset, Edun, aja gila, astaga naga, nyebut-but, astagfirullah. Ingat nasihat dari suamiku yang ganteng, kalau tersulut amarahnya, baca istighfar yang banyak, ingat ini adalah godaan syaiton, emang dasar santri syai, Sejak kapan? Sebuah pernikahan adalah masuk ke rumus logika, ya nikah mah nikah aja. Lagian saya punya buku nikahnya. Terus gimana? Masih mau berlogika? Balasku dengan cerdas. Aku terus merapal dua kata itu. Aku adalah gurunya, ia harus nurut sama aku, go Kaila. Setahu saya bu, jodoh orang itu sesuai dengan diri kita. Kita adalah penuntut ilmu. Maka jodoh kita sama. Kita adalah orang yang suka maksiat. Maka jodoh kita sama. Intinya kita adalah cerminan jodoh kita, jawabnya lagi. Aku tersulut, ini mungkin sudah bukan godaan syaiton lagi. Tapi iblis, astagfirullah, haruskah ku baca wirid sakron, agar si iblis ini mental dan terpental jauh, Aku menarik dan mengembuskan napas panjang, sisi kelas menunggu jawabanku. Mereka tak mengucapkan sepatah kata pun, tak bergerak sama sekali. Mereka seperti menunggu pengumuman kapan lebaran dari MUI via siaran televisi. Sangat khusyuk. Begini, aku mendekatkan mataku dan fokus ke brosnya, membaca namanya yang ia tulis di bros itu dengan bahasa Arab yang dihias. Aisyah namanya. Aisyah, saya ini sudah menjadi istri Ustadz Zaki. Lalu memang hubungannya apa sama kamu, ucapku pada akhirnya. Aku tahu ada nada sinis di ucapanku tadi dan tidak sepatutnya kulakukan itu. Ya saya penasaran aja bu. Memang, para guru formal lebih banyak dipanggil bu guru, dan para guru diniyah dipanggil ustazah. Sebenarnya arti keduanya sama, tapi berhubung kelas diniyah hanya memakai bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, kata guru berubah menjadi ustazah. Sudah. Materi hari ini adalah present perfect tense. Besok, saya akan adakan kuis, jadi kalian pahami. Kerjakan soal latihannya. Saya sudah memberi banyak sekali contoh dan penjelasan. Saya bukan guru yang suka rumus. Tenses, grammar tak perlu dihafal menurut saya, tapi dipahami. Kalau kalian paham, mau diapa-apakah kalimat itu dengan gramarnya yang rumit, pasti akan ketemu, ucapku dengan cerdas. Ini adalah sebuah prinsip hidupku sejak dulu. Belajar bahasa Inggris tanpa rumus. Memang hanya itu keahlianku. Sejak kecil aku seakan sangat muak dengan semua rumus guru setku yang mengajarkan present tense dengan cara yang menjelimet. Saat ia mempelajari sendiri, dan beberapa kali les di tempat berbeda, ia menyimpulkan sesuatu. Semua grammar ini tak perlu dihafal rumusnya. Ia hanya perlu paham atas sistemnya. Seperti present tense, yang menggunakan kata bantu, do atau das, saat berubah ke past tense,
maka si do dan das itu yang berubah menjadi did. Saat berubah menjadi present perfect kata bantunya adalah have atau has. Dan terakhir saat menjadi past perfect akan berubah menjadi had. Memahami pola, dan memahami sistem kata bantu itu sangat mudah, itulah yang aku rasakan, dan itu juga yang kuajaran ke murid-muridku saat ini. Baik Bu, apa benar, akan ada lomba bahasa Inggris di pondok? Tanya salah seorang santri dengan behel di giginya. Aku cukup kaget karena di pondok ini ada juga penampilan santrinya yang seperti itu, necis dan berteriak mahal. Walau ia memakai seragam pondok, tetap penampilannya berteriak eksklusif. Betul, tapi kapan dilaksanakannya akan saya beritahu selanjutnya. Ini kali pertama bahasa Inggris ikut dilombakan. Karena akan dilombakan di level kabupaten, makanya kita juga tak mau kalah kirim kontingen. Nah, mending Bu Kaila aja yang ikut. Ibu kan dari badannya aja kayak anak keci. Pasti pada percaya kalau ibu masih SMP. Ya Tuhan, godaan apa lagi ini? Padahal aku sudah tergolong gempal, dan ia masih bicara seperti itu. Aku kurus salah, gemuk salah, gak bisa. Wajah saya gak ingusan kayak kamu, jadi gak bisa ikut lomba. Mereka pasti tahu kalau wajah seperti saya selalu terjaga dengan skincare. Anak pondok kan bisa pakai skin carean. Kecuali dikirim. Balasku dengan sombong. Aku menunjukkan kepada Aisyah. Aku takkan pernah diinjak seenak hati. Kelas usai dan aku terburu-buru mencari Anissa. Sahabatku itu juga sedang magang di tempat ini. Aku harus curhat. Kalau aku curhat sama Pak Bojo, pasti jawabannya adalah, sabar, namanya juga anak-anak gak asik banget kan. Aku berjalan keluar dari area sekolah formal, menuju area istirahat para guru. Anissa tidak tinggal di sini, ia memilih pulang pergi ke rumahnya. Sementara ia hanya mengajar beberapa kelas saja, ia memegang 2 kelas dan akan pulang sebelum zuhur. Waktu mengajarnya juga hanya 4 hari, tidak seperti aku, seharusnya aku punya kebebasan itu. Langkahku yang lebar, sementara rok panjangku membuatku kesulitan. Mau naikin rok biar cepet jalan juga gengsi. Serba sulit kalau mau jadi istri yang baik di tempat ini. Aku memasuki area tempat para guru beristirahat. Biasanya Anissa duduk di sini sampai kelas selanjutnya dimulai. Ruangan guru ini khusus guru wanita. Para ustazah kelas diniyah dan guru kelas formal berkumpul semua di sini. Itu dia, si Anissa sedang asyik makan cilok di plastik setengah kiloan. Aje gile tuh anak, udah jadi guru masih aja gak elit jajannya pakai plastik. Aku tahu Anissa sedang melakukan sebaran questionnaire. Dia lebih senggang jadwalnya dari aku. Tapi dia lebih sial urusan dosen pembimbing. CK, kasihan deh Nisa, aku menggandeng tangannya, menyuruhnya keluar dari ruangan itu. Jujur saja, aku juga tak terlalu diterima di deretan para guru di sini. Karena apa? Ya karena mereka juga adalah fans Zaki. Susah emang punya suami ganteng. Apaan sih, aku lagi me time juga, protes Anissa dengan mulut penuh dengan cilok. Siapa suruh dia rakus? Aku ada perlu ama situ. Gak usah kebanyakan cincong deh. Ayo ngobrolnya di luar. Gumamku kepada Anissa, kami sudah jadi pusat perhatian di sini. Aku membawanya ke halaman belakang ruang guru, posisinya sedikit jauh dari ruangan itu, membuat lokasi ini aman untukku berbicara secara private. Apaan sih? Aku abis dibantai murid aku sendiri, ucapku pada akhirnya. Sebenarnya tak nyaman berbicara dengan berdiri, kalau duduk kan lebih nyaman, bisa sambil gebrak-gebrak meja. Napa, lu lupa tensis, apa lupa sama idiom? Tanya Anissa. Ia memang paham betul dengan kelemahanku, kadang aku suka hilaf dan tak teliti, plus urusan idiom itu memang tak nyambung di kepalaku. Bukan, dia fansnya Zaki, moso aku dibilang kayak anak kecil, dari badan aku. Terus aku gak pantes jadi istrinya abang lu. Aku, gitu, semesta aja ngefans sama aku.
Para senior waktu kuliah dulu, senior Mapala yang pada aku tolakin waktu itu, kamu lupa, aku ini cewek kece nis, ucapku tanpa napas, terlalu nafsu. Lah, itu dulu Kai, sekarang beda waka kakak, kamu udah luntur kali, kan kalau udah gak perawan, aura dan kecantikannya keserep ama suami. Jadi aura kece sama cantik lu udah diserep ama abang aku paling. Makanya kamu kelihatan jelek, jawab Anissa dengan santainya. Ia memasukkan lagi 3 buah cilok berukuran kecil ke dalam mulutnya, mengunyah dan menyeringai. Kalau saja ini tidak di area pondok, sudah kucekik lehernya, berani-beraninya ia berbicara hal jahanam seperti itu. Terus kalau begini, siapa yang harus disalahkan? Zaki, karena sudah merebut keperawananku dan menyerap kecantikanku. Ah, bersambung. Jika suka cerita ini, ingin terus mengikuti episode selanjutnya, silakan klik tombol like, subscribe dan komentar yang banyak.